Halo semuanya, Halo. balik balik lagi bersama gue Ibai di channel gue. Dan kali ini gue kedatangan lagi teman gue. Sebenarnya bukan kedatangan, tapi gue yang main di kosan Herul yang kemarin ada di video gue. Dan di sini ada beberapa teman gue juga yang pengen ikutan membahas suatu topik yang ingin gue bahas. Ada Randy sama Hector. Hector. Si Hector itu teh. Sisi gue. Nah, di video kali ini gue akan membahas suatu topik yang menurut gue menarik buat dibahas, yaitu adalah kenapa sih ada aja orang bego gitu? Nah, Oh iya, kenapa sih ada orang bodoh? nah itu. Kenapa sih ada orang bodoh? Iya. Dan kenapa ya kebodohan di kita tuh banyak banget. Banyak kebodohan gitu. Iya juga, gue juga. Mungkin di lu atau di lingkungan lu gitu. Iya, ada aja Di gitu. diri kita dulu. Misalnya kita ngelakuin kebodohan, terus kita langsung bilang, anjing bego banget gua. Nah, gitu itu. sih. Iya. Asli. Pernah nggak? Kalian ada contoh nyatanya nggak? Coba tar. Iya, contohnya gua kayak bodoh banget Oh gua. ini yang kemarin yang lu dibangunin si Randy jam 9, bengkel lu kuncinya ada di lu. Nah, Gimana itu. tuh? nah, Coba ceritain. Itu bego bukan? itu yang mana sih? Gua hampir lupa kan udah. Iya kan udah. Kita main di sini. Iya. Lu bilang nih, nanti bangunin gua jam 5 ya. Nah, lu bangunin jam 9. Nah, kunci bengkelnya tuh di lu. Oh iya. Jadi konteksnya adalah si Hector ini adalah anak dari orang yang buka bengkel dan kunci bengkelnya tuh di tangan Hector, dan pertanyaannya tuh kenapa kuncinya ada di lu? Ah, ini kan gua suruh ngejagain bengkel kalau malam tuh takut. Ya biasalah kalau ada takut maling Oh, atau lu enggak. menjaga bengkel ya? Iya gitu. Soal protektor. Wes. Kenapa lu mau jaga bengkel? Kenapa nggak? Ya karena tanggung jawab sebagai anggota keluarga ya. Soalnya sebenarnya gue juga udah punya kakak. Oke. Tapi dia udah kawin, udah menikah. Dia jadi nggak tinggal bareng lagi sama kita gitu, sama keluarga. Dia udah pindah gitu sama istrinya. Begitu. Oh, oke. Nah, Udah lah intinya ya. di dalam diri kita aja kadang-kadang kita merasa kalau diri kita tuh bego gitu. Yap. Iya. Dalam beberapa hal. Lo ada contoh nggak tentang diri lo yang menurut lo Ada bego dong. banget? Banyak sih. Ambil satu ya. Boleh. Jadi gua main Magic Cash Oke. dan uang gua ada 100, slot gua 8. Gua paksa naik ke level 9 dan sisa uang gua sisa berapa gitu, dan gua ngerol hero. Harusnya gua ngerol hero gold 5, gold 4 yang pasti dapet. Tinggal beberapa hero lagi, terus gue jual ngerol hero level 5 dan gak dapet, terus kalah. Aduh, bodoh kali. Emang lu Gua pakai mau SIM? Magic Chess lagi. Pokoknya intinya itu bodoh. Lu pakai pasti main assassin ya? Yap. Ya. Dulu tuh ada lance, lu mau ngerol lance kayaknya kan. Oke. Tapi kadang-kadang gue juga ngerasa diri gue tuh bodoh dalam beberapa hal gitu. Tapi ini konteksnya yang lebih luas ya. Kita tuh nggak bisa kalau diri kita tuh jago di segala hal, setuju nggak? Iya dong. Iya. Ya misalnya mungkin ya Hector jago di Perbengkelan. perbengkelan, jago di agama, jago di cara berpikir. Cuman mungkin aja Hector tuh bodoh di, lu bodoh di apa menurut lo? Soal cewek, gua bodoh banget, sumpah. Asik. Kenapa lu ngerasa kayak gitu? Lingkungan ini gua hidup di lingkungan yang benar-benar nyaman sama diri gua sendiri sampai gua dewasa. Gua kayak ada satu hal yang hilang di hidup gua tuh, kayak gua susah banget. Damn. Kita dengerin nggak? Gua butuh tempat cerita yang benar-benar orang tuh bisa ada di sisi gua terus. Soalnya walaupun gua cerita ke ibu gua cuma ngasih solusi sama kayak marahin aja. Misalnya gua emang nggak ngelakuin itu, malah dia yang marah, terus gua jadi bertindak intinya bodoh. tuh lu bukan mau solusi, tapi lu mau seorang pendengar. Iya. Berarti, tapi lu udah ada sekarang seseorang yang lu butuhin itu? Bro. Oke, Hector belum ada, nanti hubungin ya nomor di bawah ini ya. Siapa tahu ada yang tertarik. Udah, jangan. Oh jangan. Oh jangan dong. Gua kehilangan 2 orang. Itu kan tadi kita udah bahas tentang perspektif diri kita ya. Yap. Sekarang kalau orang lain deh, menurut lu ada gak di lingkungan lu orangnya kayak
Toksik atau gimana? Yang bodoh gitu, kayak ini orang bego banget nih kayaknya. Tapi kita tanpa menjelekkan seseorang ya, ada nggak? Banyak. Banyak banget. Kita nggak boleh menjelekkan orang lain, tapi intinya kebodohan seseorang tuh sifatnya abstrak atau ya kita tidak bisa menjelaskan gitu. Mungkin untuk beberapa orang itu tuh nggak bodoh, Iya sih. gitu kan? Iya betul. Balik lagi ke pemahaman masing-masing ya. Pandangan. Kayak menurut orang ini tuh kata dia tuh bener, bijak lah, tapi perspektif beda orang lagi itu juga beda. Kayak dia bukan kayak begitu, itu tuh hal yang salah, atau dia juga emang bodoh lah, dia nggak tahu pemahamannya gitu. Bener. Dan gue juga punya pemahaman kalau bodoh tuh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau bodoh plus arogan tuh lebih Bodoh lagi. itu kayak dia punya The next of bodoh. dia punya pendirian, misalnya pendirian kalau bumi itu jangan deh, dia punya pendirian kalau seseorang yang lagi makan tuh apa ya, nggak boleh sambil berdiri. Oh iya. Jadi dia kayak nyuruhin orang buat kalau makan tuh duduk Iya. duduk. Sebenarnya itu bener. Iya sih. Salah contohnya deh. Iya sebenarnya itu benar, tapi dia juga tidak mengambil perspektif dari orang yang Iya, mungkin lagi dia lagi mungkin- kepepet iya, atau mungkin ininya nggak enak, apa perutnya lagi tapi itu sakit. kurang. Ada contoh nggak yang orang bodoh terus arogan? Oh gini, misalnya dia percaya kalau main slot itu menghasilkan uang. Ya, aduh, iya. bener. Mereka Iya. arogan gitu kayak habis ini gue dapet apa sih kalau menang tuh? Apa ya? Jackpot. Jackpot kali Iya, ya. habis ini gue jackpot dan terus seterusnya sampai uangnya habis. Iya. Dan dia tuh itu udah jelas kan bodoh dan arogan. Yaitu dia apa ya? Pede dengan pendapat dia gitu. Wah, nanti nih kalau gua deposit gini, nanti dapatnya lebih gede lagi nih. itu. Nah, mungkin kalau sekarang nggak dapat, nah nanti kalau gede pasti kalian lebih gede lagi. Teguh dengan keyakinan dia. Iya. Nah itu udah susah banget tuh kalau bodoh dan arogan tuh sebenarnya. The next of bodoh. Ya, gue juga punya ada apa namanya dari kayak gitu tuh gue ada teori. Oke. Ada berapa orang ya tingkatan itu tuh, pokoknya mah ada 4 orang kalau nggak salah. Yang pertama dia tahu dan dia tahu. Yang kedua dia tahu tetapi dia tidak tahu. Yang kedua dia tidak tahu tetapi dia tahu. Yang kedua dia tidak tahu dan dia tidak tahu. Yang keempat tuh. Gimana? Oke, yang pertama saya jelasin ya. Oke. Dia Siap, tahu. siap. Ya. Oke. Dia tahu dan dia tahu. Dia tahu dan dia tahu. Oke. Contohnya seperti dia orang yang pintar dan dia Tahu bahwa dia pintar. tahu bahwa dia pintar, jadi dia membagikan ilmunya kepada Atau dia tahu satu teori, nah terus dia benar-benar tahu gitu. Nah itu tahu dan dia tahu. Bukan, itu kayak semacam saya ini aja, semacam seorang guru ataupun dosen. Dia pintar dan juga dia membagikan ilmunya ke orang lain. Itu satu. Oke, iya. Lalu Yang kedua, orang yang pintar, orang yang tahu tetapi dia tidak tahu, yaitu contohnya adalah orang yang sombong. Dia tahu tetapi dia Tidak mau berbagi. iya tidak tahu kalau dirinya tuh kayak punya kemampuan. Oh, jadi ada satu orang yang dia tuh tahu sebenarnya, cuman dia berpikir tuh kayaknya gua nggak ada kapabilitas atau untuk memberitahu orang tuh, takutnya salah gitu ya. Enggak kayak iya bisa gitu, tapi ada juga yang menyebutkan kalau orang itu sombong. Jadi seharusnya dia tuh memberitahu pada orang-orang bahwa dia tuh bisa begini, bukan menyombongkannya, atau ya boleh seperti itu juga bisa. Oke, dua tuh. Yang kedua. Tiga. Yang ketiga adalah Dia tidak tahu tapi dia tahu. iya, dia adalah orang bodoh yang ingin belajar. Tapi dia ingin belajar dong. Iya, maksudnya dia ingin belajar. Oh, dia berarti itu tadinya tidak kita. tahu. Jadi tahu. Kayak pelajar yang biasa saja lah ya, iya pelajar lah. Dan dia sombong. Dia Makanya tidak tahu sombong. juga, tapi dia ingin mencari tahu. Iya, mencari tahu. Dia juga. Yang keempat. Yang keempat Climax adalah nih. orang yang tidak tahu dan juga dia juga nggak tahu. Ya. Dia adalah orang bodoh yang benar-benar bodoh banget. Ya. Udah tahu lu tuh apa namanya? Lu tolol. Belajar goblok.
Udah jadi nih. Kayak dia itu nanti gue Iya gitu. Begitu. Nah, tapi itu sama sombong juga nggak yang tidak tahu dan dia tidak tahu? Ya bisa jadi nih kalau tergantung ini orangnya sih, sifat Contohnya orangnya. gimana, Ntar? Yang tidak tahu dan tidak tahu. Kayak misalnya nih orang apa namanya yang tawuran lah ya. Yang tawuran. Tidak tahunya? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu Kalau mungkin. itu tuh jahat dan tidak baik dan destruktif ya, merusak. Iya, begitu seperti Masa itu dia tidak pokoknya tahu mah. kalau itu merusak? Heeh. Kan ya udah jelas mukulin orang merusak. Karena bodoh. Karena Oh, iya, iya bodoh aja gitu. Kurang pengajaran juga Oke. dari ininya, Tidak dari tahunya lagi kan iya. ada dua tuh, tidak tahu. Apa namanya apanya? Tidak tahu dan dia tidak tahu. Oh iya, dia juga nggak mau apa ya? Seperti orang ya yang tawuran tapi dia tidak kapok-kapok. Iya begitu. Tapi ya kadang-kadang ada orang tuh ya emang bodoh terus dia nggak mau belajar dan Nyaman. orang bodoh tuh pasti akan ada di setiap zaman gitu. Gak Yap. mungkin semua orang pintar karena kalau semua orang pintar sempurna dong. Nah, iya itu. Kemanusiaan. Peradaban udah bagus banget. Kebodohan itu kayak apa ya? Rantai kalau nggak salah, lingkaran setan itu beneran. Tetapi dengan mungkin ada ininya lagi apa namanya? Lingkarannya tuh di perspektif yang berbeda-beda. Mungkin dari keturunannya, kalau enggak keturunannya lagi. Udah keturunannya, terus ada lingkungannya juga. Kebodohan itu benar-benar lingkaran. Tapi gue juga punya argumen, menurut gue tuh orang yang bodoh tuh yang paling efek tuh menurut gue dari keturunannya sih. Iya sih. Maksudnya dari orang tua kan ngajarin kita misalnya Nah. gini. Sekarang tuh ada anak kecil kalau misalnya dia marah langsung dikasih HP. Nah, Langsung itu. dikasih HP. Kayak Ya. bener-bener nggak ada solusi lain gitu, langsung Iya. scroll skip video aja Tapi kalau gitu. kalau dulu kan biasanya kan kalau dia ini marah biasanya kan dikasih makan. Iya, dan dihibur lah atau ditampol gitu. Enggak, gua Dia apa? ditambal pakai sapu. Sepuh, pakai sepuh. Pakai sapu ya. Typo mulutnya. Iya, tipe. Dan balik lagi, jadi kita nggak bisa menyalahkan seseorang bodoh karena dia bodoh atas suatu hal yang kita tuh nggak tahu kan. Iya, ada. Betul. alasannya kan. Ya Iya. cuman itu tuh ngefeknya ke kita gitu. Nah, Kalau kita bertemu orang itu ya bodoh amat lu lahir dari siapa, lingkungan lu kayak gimana, tapi gua lagi ngobrol sama lu gitu. ya. Dan itu kadang-kadang ngerugiin kalau misalnya kita nyampein informasi dan informasi yang dia dapat tuh beda dari apa yang kita sampaikan, akhirnya dia nyebarin ke orang lain dan salah dan image kita yang rusak. Nah. Tapi kayaknya itu aja untuk video kali ini yang bisa kita bahas soal kebodohan ini, dan kalau dibahas ini sebenarnya bisa 12 jam lebih kayaknya. Betul. Betul? Baterainya juga nggak akan cukup. Jadi terima kasih dan bye-bye. Bye. Bye.